Perkenalkan, nama saya Natasha sebagai owner dari Cremo Patisserie, sebuah brand pastry di Kota Semarang yang berfokus pada produk-produk custom seperti choux, kemudian ada juga custom cake, puding, dan juga pie. Sebelumnya, Cremo Patisserie merupakan brand pastry asal Kota Semarang dengan fokus utama penjualan adalah pada produk-produk kue seperti utamanya adalah untuk choux pastry, kemudian ada custom cake, pie, dan juga puding. Nah, sebelumnya untuk cremo sendiri itu di bahasa Prancis itu artinya adalah krim. Kenapa kami akhirnya menggunakan nama tersebut sebagai brand kami adalah karena memang rata-rata atau kebanyakan produk kami itu dengan bahan dasar krim gitu ya. Seperti contohnya adalah choux yang merupakan produk best seller kami itu memang dia di fillingnya dengan krim juga. Jadi memang krim sendiri itu memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk-produk kami. Seperti itu. Sebenarnya untuk bisnisnya sendiri itu mulainya adalah dari hobi sih. Dari hobi semasa sekolah dulu memang suka atau hobi di bidang kue-kue. Jadi awalnya itu bukan berfokus pada choux, tapi kami berfokusnya dulu waktu pertama kali buka itu adalah custom cupcake. Kemudian untuk choux sendiri kami baru mengulik beberapa tahun kemudian setelah mencoba bisnis cupcake tersebut dan ternyata untuk peminatnya sendiri cukup banyak gitu sekarang. Nah, untuk dari hamper sendiri tuh biasanya kami sesuai dengan seasonalnya dulu nih. Jadi kita lihat dulu nih kira-kira barang-barang apa atau mungkin benda-benda apa nih yang sesuai dengan tema tersebut. Nah, kalau misalkan untuk hamper selebaran itu sendiri kan biasanya identiknya kan seperti dengan bentuk-bentuk ketupat, kemudian untuk bentuk-bentuk seperti masjid, seperti itu ya. Nah, itu kami juga gunakan ornamen-ornamen tersebut nih untuk dalam hiasan di produk-produk kami gitu. Kemudian biasanya juga kami sesuaikan lagi nih untuk produk-produknya seperti kalau misalkan lebaran gitu kan identiknya dengan kue-kue kering seperti nastar, kemudian ada kastengel, putri salju. Nah, itu kami juga keluarkan seperti itu. Kalau misalkan untuk produk unggulannya sendiri adalah di choux gitu ya. Nah, kenapa kami akhirnya meletakkan atau memposisikan choux itu sebagai produk unggulan kami? Karena yang pertama memang untuk dari peminatnya sendiri itu rata-rata lebih banyak di choux. Kemudian untuk choux sendiri kami di sini menggunakan custom choux di mana customer tersebut bisa menyesuaikan desain sesuai dengan kebutuhan dan temanya masing-masing seperti itu. Nah, untuk produk-produk kami sendiri, bagaimana cara kami memastikan kualitasnya sampai ke tangan pelanggan itu dimulai dari 3 tahap. Yang pertama adalah proses praproduksi, yaitu dari pemilihan bahan, kemudian untuk pengukuran dan penimbangan bahan, kami lakukan semuanya itu dengan presisi. Kemudian untuk yang kedua adalah tahap produksi. Nah, untuk tahap produksinya sendiri itu kami memastikan setiap step atau setiap langkah-langkah itu memang dilakukan dengan baik dari konsistensi adonannya, kemudian dari ketepatan waktu, dari ketepatan suhu, sehingga produk-produk yang dihasilkan pun juga sesuai dengan standar yang sudah kami tetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu ada proses post produksi, yaitu proses pengiriman. Nah, untuk pengiriman sendiri itu kami memiliki kurir pribadi. Nah, untuk produk-produk seperti choux yang memang membutuhkan suhu yang dingin, nah biasanya itu kami tambahkan dengan ice gel untuk setiap pengirimannya sehingga waktu sampai ke tangan konsumen itu memang benar-benar masih segar, masih fresh, seperti itu.
Nah, kalau misalkan untuk tantangan terbesarnya mungkin adalah yang pertama banyaknya pesaing sih ya Kak, tapi ya memang tidak bisa dipungkiri kalau dalam berbisnis atau berusaha kan pasti akan selalu ada pesaing, tapi memang yakin aja sih kalau misalkan setiap brand itu memiliki marketnya masing-masing seperti itu. Kemudian yang kedua juga dari waktu pertama kali memulai sih Kak, karena kami itu nggak ada basic atau kursus baking gitu ya. Nah itu memang benar-benar resep-resep itu kami ulik semua dari nol. Salah satu alasan kenapa produk-produk dari Cremo Patisserie itu belum bisa semengikuti tren itu adalah karena untuk R&D produknya sendiri kami memang membutuhkan banyak waktu gitu. Kalau untuk dari penggunaan alat kemudian dan mesin itu benar-benar mempengaruhi hasilnya sih Kak, karena untuk dari waktu pertama kali Cremo buka itu hanya menggunakan mesin yang memang atau menggunakan alat-alat yang memang kapasitasnya kecil ya, sehingga untuk outputnya sendiri tidak bisa 100% memenuhi kebutuhan dari pelanggan gitu, jadi benar-benar terbatas. Jadi kalau menurut kami memang mesin, kemudian dari bahan-bahan, alat itu sangat-sangat berpengaruh pada hasil akhir produksi. Oke, untuk waktu pertama kali kenapa bisa menemukan mesin Ocel ini adalah waktu itu memang lagi cari-cari ya untuk oven-oven yang memang bisa mendukung kami untuk usaha kami, karena waktu itu permintaannya lumayan banyak juga, sehingga memang dibutuhkan mesin yang bisa menampung banyak nih, langsung sekali masuk produksi langsung bisa banyak. Nah kemudian iseng-iseng lah waktu itu buka-buka sosial media, mulai cari-cari dan akhirnya menemukan sosial media dari Can-Can Indonesia ini. Kemudian setelah menemukan dan memang kami lihat di sosial medianya produknya itu lengkap, beragam dan juga cukup banyak testimoni yang memang bagus dari pengguna-pengguna, akhirnya itu kami memutuskan untuk coba lihat langsung nih di showroomnya. Kebetulan memang showroomnya Can-Can itu kan lumayan dekat dengan lokasi produksi kami, dan waktu itu pun juga akhirnya oleh staff Can-Can memang direkomendasikan nih Kak untuk menggunakan mesin ini gitu, dan staff dari Can-Can sendiri yang memang cukup ramah, kemudian habis gitu memang cukup benar-benar membantu kami dalam memilih ya Kak untuk mesin tersebut gitu. Nah, kalau untuk bagi teman-teman yang ingin memesan produk-produk dari Cremo Patisserie, bisa langsung mengunjungi sosial media Instagram Cremo Patisserie @cremo_idn, atau juga nanti di situ bisa langsung klik link yang ada di bio kami untuk melakukan pemesanan seperti itu. Kalau untuk pesannya sih tetap berani untuk mengambil setiap peluang yang ada, karena kita tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tapi untuk menjadi hebat kita perlu memulai.